Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya Yopi di acara Sambang Konco Potehi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang. Nah Sobat Budaya, kini perjalanan saya sudah sampai di kota Malang, Jawa Timur. Dan yang sudah seperti Sobat Budaya ketahui, saya akan menyambangi Konco Potehi di kota Malang, Jawa Timur. Penasaran siapakah tokoh Potehi ini yang akan saya sambangi? Sebelumnya jangan lupa Sobat Budaya subscribe, like, comment, and share channel ini biar Sobat Budaya tidak ketinggalan. Dan semonggo. Perkenalkan, nama saya Ong Kim Siang, pemain Potehi dari Kota Malang, Jawa Timur. Nah Sobat Budaya di seluruh Nusantara, saat sekarang ini saya sudah sampai di depan rumah kediaman narasumber yang akan saya sambangi adalah Om Kim Siang. Seperti apa bincang-bincang saya Sobat Budaya? Jangan kemana-kemana, terus ikuti perjalanan saya dan sumonggo. Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara. Sekarang saya sudah bersama narasumber, salah satu sesepuh juga senior saya, pemain wayang Potehi dari Kota Malang, adalah Bapak Om Kim Siang. Biar nanti Om Kim Siang bercerita mengenai pengalaman selama menjadi pemain wayang Potehi, dan juga nanti Om Kim Siang biar bercerita mengenai aktivitas atau keseharian yang dilakukan bila tidak ada pementasan wayang Potehi. Dan jangan lupa sebelumnya Sobat Budaya seperti biasa subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Nah Om Kim Siang, apa kabarnya? Baik. Sehat selalu ya Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di Indonesia sekarang lagi rawan-rawannya musim corona Om, COVID-19. Modal utama kita harus sehat dulu. Betul. Tidur yang cukup, makan yang teratur, olahraga biar imunitas di dalam tubuh ini meningkat. Gitu ya, Om. Nah sesuai acara saya Om, Sambang Konco Potehi khususnya di Kota Malang, dan datang di rumahnya Om Kim Siang. Satu, ingin menanyakan kabar keselamatan maupun kesehatan Om Kim Siang sekeluarga. Dan yang kedua nanti biar nanti Om Kim Siang bercerita mengenai pengalaman Om sebelum menjadi pemain wayang sampai menjadi pemain wayang Potehi. Dan lagi saya nanti minta tolong juga Om Kim Siang bercerita aktivitas atau keseharian Om Kim Siang selama di rumah bila tidak ada pementasan wayang. Ya. Itu ya Om ya. Betul. Nah Om Kim Siang, boleh diingat-ingat mulai tahun berapakah Om Kim Siang mulai menekuni wayang Potehi? Monggo. Awal belajar sekitar tahun 1973. 1973 Om. Betul, waktu itu saya masih
sekolah SD. Sekolah SD. Ya, kebetulan kan rumah saya itu sebelahnya kelenteng. Kelenteng Malang. Malang. Tiap ada pentas Potehi, saya selalu nonton wayang Potehi dari bawah. Lama kelamaan saya tertarik untuk belajar bagaimana cara ikut main wayang Potehi. Oh, berarti sekalian Om Kim Siang menceritakan awal mulanya bisa menjadi pemain wayang, monggo. Dulunya kan masih anak-anak kan itu waktu itu. Dulunya waktu itu keinginan untuk naik panggung Potehi aja kan sulit. Betul, susah, disiplin sekali dulu ya. Jadi ada sesepuh-sesepuh yang dulu zaman dahulu ada namanya Dalang Ong Ing Ting, ada dalang namanya Cak Di atau Sesomo. Pak Sesomo almarhum ya, itu ya. ada yang tukang trompet itu almarhum Cik Hinggi, ya kan. Itu akhirnya begitu saya kenal, saya coba-coba diajak naik ke atas panggung untuk melihat langsung cara-cara memainkan wayang Potehi. Dari situ saya tertarik. Dengar musik-musik wayang Potehi saya tertarik, saya ingin belajar. Nah, saat itu di Malang ini kan di bawah naungan dalang senior yang asli dari RRT, namanya Tan Ing Gong. Tan Ing Gong. Tapi orang-orang nyebutnya kan Cik Ang Ang. Oh, Cik Ang Ang itu namanya Tan Ing Gong. Tan Ing Gong. Lah, itu saya dibilangin mau nggak nyoba main wayang. Lah, dari situ saya mulai belajar. Pertama-pertama belajar main tabu dulu. Main apa dulu, belajar memegang, menggerak-gerakkan wayang Potehi dulu. Itu tahun 73, saya masih anak-anak sekali ya. Iya, Om. Dan lama-kelamaan bertambah tahun 75, kebetulan wayang main di Kota Malang, ada salah satu pemainnya yang harus masuk rumah sakit dan diopname. Disitulah saya ditarik pertama kali harus ikut pentas wayang Potehi. Bisa disebutkan siapa yang waktu itu sakit, Om? Waktu itu yang sakit masuk rumah sakit itu, kalau sekarang masih ada namanya itu Pardi, atau anak-anak nyebutnya Alicing. Oh, Pak Pardi Alicing. Ya, itu dari masuk, Surabaya itu ya. Dari Surabaya itu masuk rumah sakit, otomatis saya pulang sekolah sore sudah harus ikut pentas Potehi. Itulah awal mula saya terjun ke dunia wayang Potehi. Itu tahun 75. 75 pentas ya, pertama saya di Kota Malang, pentas pertama saya main Potehi. Di Kelenteng Ing Angkyong itu. Di Kelenteng Ing Angkyong Malang. Iya, iya, berarti awal mula kan hampir sama, Om ya, latar belakang kita sama pemain itu awalnya mesti melihat-lihat dulu. Melihat dulu. Terus mendekati panggung. Terus istilahnya kita juga merapat dengan pemain-pemain waktu itu ya, ada ketertarikan. Soalnya Potehi ini kalau tidak ada jiwa ketertarikan seni juga susah. Iya, betul. Jadi harus orang yang mempunyai jiwa seni dan tertarik dengan kesenian wayang Potehi. Betul. Jadi selain istilahnya talenta harus ada, juga ditunjang keinginan gitu, Om. Benar sekali. Dan saat itu sebagai guru saya utama, almarhum Bapak Sesomo, atau yang namanya terkenalnya di wayang Potehi Cak Di orang memanggil. Ya. Itu yang membimbing saya mulai nol sampai saya bisa memainkan alat musik apapun, sampai sempat menjadi dalang walaupun tidak terlalu lama, sampai akhirnya saya bisa ngikuti dia menulis buku cerita-cerita pertunjukan wayang Potehi. Berarti dari 73 sudah mulai seneng, dan betul-betul istilahnya kalau bahasa sekarang diresmikan menjadi pemain 75 itu. 75 terjun pertama kali pentas. Iya, berarti sampai sekarang kalau kita mulai start 73 itu berarti sudah 48 tahun. Betul, tapi saya sempat vakum kira-kira 20 tahun karena saya kerja. Jadi saya tinggalkan kesenian wayang Potehi, terpaksa saya tinggalkan. Saya kerja kurang lebih sekitar 20 tahun. Begitu saya kecelakaan, kaki saya kan diamputasi. Iya, Om. Anak-anak wayang Potehi coba mengajak saya lagi untuk terjun ke dunia wayang Potehi lagi. Iya. Akhirnya sampai saat ini pun kalau saya sanggup main, tetap saya jalani. Iya, Om. Yang penting kan sehat dulu. Alhamdulillah. Dan mungkin ya memang Om Kim Siang ini keadaannya seperti ini kan ya tidak bisa harus seperti kita main sana sini kan, memang ya lihat kondisinya. Kondisi sudah tidak memungkinkan untuk jarak jauh mungkin ya, tidak memungkinkan. Jadi untuk
pertunjukan pentas Potehi di kota-kota terdekat, mungkin saya sanggup, saya berangkat. Betul Om. Kalau boleh diingat Om, begitu resmi istilahnya sudah kategori masuk sebagai pemain, peranan Om Kim Siang apa saja di pertunjukan Pertama sampai dulu sekarang? saya pertama kali yang namanya di Potehi istilahnya jiju kan. Asisten dalang gitu ya? Asisten dalang atau kalau di wayang kulit namanya cantrik. Cantrik. Itu dulu pertama saya itu dulu yang saya jalani. Iya, betul. Belum bisa musik. Dari situ saya dididik oleh Cak D, juga Cik Ang itu yang berjasa sangat besar, mendidik saya, mengharuskan saya bisa bermain alat-alat musik di kesenian wayang Potehi. Itu. Nah, disitulah saya mulai belajar, terus mendalami seni-seni juga musik wayang Potehi. Iya, berarti memang rata-rata Om ya, sudah sering saya sampaikan di video saya, bila mana kita start mau belajar wayang putih itu kebanyakan kita pasti menempati posisi asisten dalang atau jiju lebih dulu Om ya. Cuma kadang-kadang ada salah satu teman lah ya, tidak semuanya langsung ke pegang tambur atau ke pegang gembreng atau aduh gitu, memang ya tergantung istilahnya keinginan mereka ingin belajar gitu ya Om. Tapi memang hampir 80% rata-rata sobat budaya kalau kita mau belajar pertama menekuni wayang putih memang ditempatkan terlebih dahulu di asisten dalang atau jiju. Tujuannya satu, biar tahap belajar itu mengerti tentang wayang, mengerti istilahnya karakter wayang juga, dan nanti juga mendengarkan istilahnya kalau bahasa menghafal musik juga, dan mendengarkan kalau di Potehi kode-kode dalang gitu ya Om ya, mungkin seperti itu lah. Setelah itu baru nanti ke belakang, bukannya belakang itu kok maksudnya tingkatannya menurun, tidak. Begitu lepas jadi asisten dalang langsung memegang musik gitu loh. Sudah saya ungkapkan Om Kim Siang di video saya sebelumnya, juga tidak bisa dipungkiri kan bahwa mengenai istilahnya honor di antara kita semua pemain wayang Potehi dari dalang dan pemusik, memang asisten dalang kan paling kecil ya, paling murah. Iya kan, berdasarkan persentase. Bahkan saya juga merasakan sampai sekarang kan gini Om, sudah saya bicarakan. Nah, Om Kim Siang bisa diingat-ingat kira-kira dari sekian tahun ya, setelah 75 atau 73 sempat berhenti, 20 tahun, mungkin bisa diingat pernah ikut dalang siapa sampai sekarang 2021? Kalau yang saya alami pribadi, dalang saya itu banyak sekali, mulai dalang-dalang yang sudah sekarang semuanya almarhum. Tidak apa-apa diceritakan. Pertama seperti yang jelas guru saya, Cak D, almarhum Pak Sesomo atau Pak Soeharto, Cak D, Ong Ing Ting, Pak Bejo yang dari Kediri, betul. Pak Sing Cuan yang dari Tulungagung, iya Pak Cuan. Ikut Pak Yan Lip juga pernah, dari Jawa Tengah itu. Dari Welaan Jawa Tengah. Lantas ikut yang dari Semarang itu Kowat, juga pernah. Kongwat, iya. Yang akhir-akhir ini juga ikut dalang-dalang muda semua yang sekarang masih ada. Iya, mau bisa diceritakan ikut siapa saja barangkali. Seperti sekarang kalau yang sering saya ikut seperti ikut Widodo. Oh iya Pak Widodo. Ikut Pak Sutarto atau yang terkenalnya namanya Keke. Iya Pak Keke dari Surabaya. Betul. Ya kadang-kadang ada Subur, ada Mujiono gitu. Siapapun dalang yang memang membutuhkan waktu main di Malang, kalau saya sempat dan bisa pasti saya bantu. Iya betul. Dan lagi kan Om Kim Siang kalau bahasa kita ya kan bisa dikatakan putra daerah. Putra gitu. daerah ya. Kan biasanya kan gitu putra daerah. Jadi begini sobat budaya, benar apa yang disampaikan Om Kim Siang sebagai sesepuh juga senior saya juga. Bila mana di kota yang kita tinggali ada pementasan, kebanyakan kita sebagai promotor atau dalang itu tidak meninggalkan putra daerah. Ya, bila mana melupakan lah. Bila mana dia itu bisa main ya pasti kita tawarin. Diajak, ya betul, itu memang seperti Om Kim Siang ini bertepatan tinggal di Malang, Om, dan lagi kan ya dekat. Jadi bila mana nanti ada sahabat atau konco para seniman wayang Potehi perlu bantuan kan pasti siap Om ya. Apalagi kan sekarang Om Kim usianya sudah tua juga. Boleh diceritakan Om usianya sampai sekarang udah berapa Om? Sekarang untuk tahun ini usia saya sekitar 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Jadi makanya sudah
terlalu lama saya terjun ke dunia potehi kan saya cerita dari tadi waktu SD saya pentas pertama itu SD kelas 6 saya. Pentas pertama terjun ke dunia potehi. Iya. Kalau belajarnya waktu itu SD kelas 3 saya. Sudah mulai belajar ikut-ikutan gitu. Mulai dari kecil karena di Kelenteng Malang waktu itu setiap tahun ya Om ada. Setiap tahun ada dan lagi rumah saya gandeng dengan kelenteng di Kota Malang. Jadi satu dekat sebelahan kan. Jadi tiap ada pentas potehi tidak pernah saya tidak nonton. Jadi tiap hari itu pasti ada di kelenteng di Wayang Potehi. Iya, pasti tidak ketinggalan. Nah, itulah yang menjadi daya tarik untuk ikut terjun ke dunia wayang potehi. Iya. Dan juga sobat budaya di seluruh Nusantara ketahui Om Kim Siang ini istilahnya penulis cerita gitu. Penulis ya. cerita. Maksudnya bukan mengarang, istilahnya buku yang aslinya ditulis ulang gitu Om ya. Istilahnya dibuat skenario untuk mempermudah dalang mementaskan cerita itu. Iya. Jadi begini istilahnya ada buku cerita aslinya sama Om Kim Siang ini diringkaskan gitu. Ringkas ceritanya, dalam ceritanya. Biar nanti para dalang-dalang juga biar mempermudah untuk menyampaikan cerita melalui karya tulis Om Kim Siang. Iya betul Om ya. Betul. Bisa diingat sudah menulis cerita apa saja Om? Kurang lebih kalau sampai sekarang yang saya punya, yang saya tulis kurang lebih ada 12 cerita sampai 15-an cerita. 12 sampai 15 cerita itu. Itu juga tergantung kalau saya ada buku yang untuk pentas wayang potehi kalau memang ada. Sampai detik ini saya sanggup untuk nulis. Kebetulan saat ini susah untuk cari buku cerita untuk pentas wayang potehi. Betul. Saya juga waktu ke luar kota, ke Jawa Tengah atau saya selalu jalan-jalan cari buku-buku itu ya sulit Om. Sulit sekali. Sulit memang kan. Dan lagi ada tuh keluaran baru. Kalau keluaran baru nggak bisa untuk dibuat skenario cerita sulit. Soalnya sudah istilahnya banyak variasi di dalam buku cerita itu. Iya, betul. Lain dengan buku-buku yang lama. Dan lagi kesulitan untuk menulis cerita buku lama itu buat orang-orang sekarang itu cuman gara-gara ejaannya terlalu ejaan lama. Jadi sulit untuk dimengerti. Iya, betul. Harus kita pahami kan ejaan terbitan buku sekitar tahun 40, tahun 30. Iya. Itu kan masih sulit untuk dieja untuk zaman sekarang. Kalau saya bilang ejaan OE. Betul sekali. Istilahnya juga bermacam-macam aneh-aneh. Jadi kalau untuk anak zaman sekarang baca buku seperti itu sudah nggak mau. Kesulitan. Pak. Iya, betul. Memang buku penerbitan lama tahun 40-an itu kan pakai ejaan lama. Istilah-istilahnya juga pakai istilah lama. Iya, betul. Saya pernah membaca kadang banyak sastra-sastranya juga sekali. Itu. Dan sastranya itu simpel tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Betul sekali. Nah, Om Kim Siang, dan sekarang ini kan musim corona COVID-19. Mungkin Om Kim Siang bisa bercerita, ini mungkin sebelum adanya corona atau COVID-19 ini, untuk akhir-akhir ini Om Kim Siang pernah pentas di mana saja? Monggo. Biasanya setiap tahun jadwal saya ikut, kan saya sudah kondisi seperti ini, disabilitas istilahnya kan. Om. Jadi yang saya ikuti pentas potehi biasanya setiap tahunnya di Kota Malang, di Kota Pasuruan, dan di Kota Mojokerto. Berhubung ada gara-gara corona kan semua pentas dinonaktifkan. Istilahnya nggak boleh berkerumun, jaga jarak. Dari situlah potehi nggak ada pentas sama sekali. Sampai sudah setahun ini potehi sudah vakum, nggak bisa dipentaskan di kota-kota tertentu. Nggak tahu lagi kalau ada kota-kota tertentu yang memang bisa mengadakan pentas. Itu dari kebijakan pemerintah daerahnya setempat. Betul. Jadi tergantung istilahnya peraturan pemerintah kota tersebut. Iya, betul, pemerintah daerah. Misalnya di musim corona ini mau mengadakan pementasan itu kan hak pemerintah tersebut. Misalnya mengizinkan dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Istilahnya ya kita kan sudah tahu pemerintah mengeluarkan istilahnya menghindari kerumunan, harus memakai masker segala macam gitu Om.
Berarti sebelum adanya corona, Om Gimsyang main ke Pasuruan, Mojokerto, Malang dan ini berhenti ya Om ya? Berhenti sama sekali. Dan ini kemungkinan Malang kan kalau tidak salah ini juga mau main Om ini. Harusnya untuk tahun 2021 ini menurut jadwal setiap tahunnya jatuh pada tanggal 15 Februari. Setelah Imlek berarti ya? Setelah Imlek, 3 hari setelah Imlek. Berhubung ada kasus corona, jadi sementara dihentikan dulu, tidak ada kegiatan pentas potehi. Iya, betul. Jadi memang ya corona ini sangat mengimbas bagi kita imbasnya semua. Pemain wayang potehi juga para seniman semua kena imbasnya. Iya, betul. Nah, berarti kan seperti acara saya mengunjungi istilahnya Sambang Konco Potehi ini kan di waktu Om Gimsyang tidak ada pementasan. Betul. Nah, dan yang jelas Om Gimsyang kan pasti ada kegiatan Om di rumah. Betul. Bila mana tidak ada pementasan. Bisa diceritakan kepada Sobat Budaya Om aktivitas hariannya untuk mengisi hari-hari kosong tidak ada pementasan, monggo. Sementara tidak ada pentas potehi, biasanya kalau saya jadwalnya kan sering keluar kota kan, jarang di rumah kalau ada pentas. Berhubung ini sudah 100% harus diam di rumah, saya berinisiatif untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah. Betul. Menanam bunga hias, pohon hias, cuma untuk perawatan aja, jadi suka gitu aja. Sama melihara burung kenari. Oh, burung kenari suka. Betul, cuman ya untuk iseng-iseng daripada jenuh di rumah. Betul. Jadi kegiatan sehari-hari tidak ada selain cuma merawat bunga, merawat burung, cuman itu aja. Juga belum sempat menulis buku lagi Om ini. Kalau menulis buku tetap sih, tapi untuk sementara ini buku yang untuk saya terjemahkan, saya tulis, saya ringkas itu sudah habis, jadi tidak ada. Dan yang terakhir sekali saya menulis saat ini buku cerita Pendekar Pemanah Raja Wali, atau yang terkenalnya orang-orang bilang Kuecing. Betul. Tapi itu pun saya masih dalam tahap dapat mungkin kurang lebih 20% lah. Iya. Kuecing itu apa? Setyo Engyong apa? Setyo Engyong ya. Kuecingnya. Jadi sejarah pemanah burung Raja Wali. Ya, itu sempat masuk di televisi juga ya, cerita di itu bioskop juga kan viral itu ceritanya. Betul Om. Nah, kan gini Om Gimsyang kan termasuk tokoh senior juga, sesepuh juga. Barangkali ada yang disampaikan buat pemain regenerasi atau tunas-tunas baru pemain wayang potehi seperti saya, barangkali Om Gimsyang mau beri pesan atau pencerahan biar untuk bekal mereka ke depan menjadi pemain wayang. Monggo. Kalau harapan saya sih cuma satu. Soalnya saya kan sudah terlalu lama terjun di dunia potehi. Iya Om. Dunia potehi kan tidak bisa 100% untuk orang itu terjun. Jadi istilahnya setahun non-stop kerja kan nggak bisa, kan mesti ada spasinya. Atau berhenti ya. Kalau harapan saya buat generasi muda, jikalau keadaan waktu dia pentas dapat uang, kalau bisa sebagian ditabung untuk jaga-jaga usaha apapun di kala waktu nggak main. Soalnya itu sudah pengalaman saya dulu. Umpamanya 3 bulan main, nanti 1,5 bulan atau 2 bulan libur. Kan jadi kalau kita punya usaha sampingan kecil-kecilan apapun, kan bisa untuk menunjang sementara dalam keadaan tidak pentas. Iya betul. Jadi begini Sobat Budaya, pesan dari Om Gimsyang mengatakan untuk pemain wayang juga seperti saya Om ya. Bila kita istilahnya ada waktu pas pentas atau main wayang, istilahnya uang itu disisihkan ya. Sebagian disisihkan. Bisa ditambungkan atau itu nanti buat usaha. Ya, modal usaha. Untuk istilahnya kita bila mana tidak ada pementasan, kita masih ada kesibukan di luar untuk atau bisnis apa kecil-kecilan ada gitu. Kerja sampingan. Memang saya sudah utarakan Om sebagai pemain wayang bila mana sudah berkeluarga, itu diusahakan di rumah itu ada sampingan kerja. Betul. Jadi tidak istilahnya mengutamakan pekerjaan potehi ini loh, tidak menjadi istilahnya mata pencaharian pokok kita. Betul. Karena dalam 1 tahun 12 bulan mungkin maksimal kalau itu pas rezekinya bagus, sisa main 9 bulan itu bagus ya Om. Itu pun jarang. Makanya itu kadang kita main 2 bulan, 3 bulan wis istirahat gitu loh. Bener Om, bagus pesan itu. Nah, untuk Om Gimsyang bila mana harapannya untuk pementasan wayang potehi bila mana ini corona pergi dari Indonesia,
harapannya Om Kim Siang untuk dunia perpotehian ke depannya? Monggo bisa. Harapan saya sih kalau bisa, saya ini kan istilahnya sebagai apa ya, istilahnya orang lama di dunia potehi. Jelas punya harapan kalau bisa potehi di Indonesia lebih dilestarikan lagi. Amin. Istilahnya tiap-tiap tempat ibadah, istilahnya kelenteng itu kalau bisa jangan sampai vakum, tidak mengadakan pentas seni potehi. Iya, kalau bisa dijadwal rutin seperti zaman dulu. Iya. Zaman dulu itu nggak pernah satupun kelenteng yang vakum untuk setahun, nggak ada. Tiap tahun ada jadwal rutin untuk pentas potehi. Berarti misalkan nanti corona ini selesai, ada pementasan lagi, Om Kim berharap untuk semua kelenteng-kelenteng. Ya, saya himbau untuk semua pengurus-pengurus kelenteng di Indonesia kalau bisa dilestarikan, karena ini budaya yang sangat berhubungan erat dengan tempat ibadah tridharma seperti kelenteng-kelenteng kan. Jadi ini istilahnya itu sudah budaya yang menyatu dengan kelenteng. Iya, dan lagi kan sekarang wayang potehi sudah menjadi bagian budaya bangsa Indonesia. Benar sekali. Ya. Jadi kan diusahakan harapan Om Kim Siang itu di pertunjukan wayang potehi di kelenteng itu agendakan setiap tahun rutin. Itu ada. Gitu. Kalau bisa setiap tahun rutin tiap kelenteng ada pentas wayang potehi meskipun tidak terlalu lama jangka waktunya. Iya kan, istilahnya biar potehi ini nggak punah. Kalau nggak generasi muda juga nggak mendapat dukungan dari pengurus-pengurus kelenteng, bisa punah wayang potehi. Iya Om. Dan lagi siapa lagi kalau pelestari wayang potehi bukan kita. Bukan Om, yang muda-muda, benar sekali. Karena kita kan pemainnya. Ya, gitu, kalau Om. saya sih cuman siap mendukung. Selama saya mampu, tetap saya dukung. Iya, Om. Memang ya tunas-tunas baru atau regenerasi ini pemain wayang potehi perlu dicetak juga, perlu diberi kesempatan juga. Betul. Biar mereka bisa mengasah kemampuannya untuk meningkatkan bisa mengetahui jenjang-jenjang tahapan belajar wayang potehi sampai ke tingkat maksimal seperti sampai puncak ke dalang. Iya, dalang, bener. Om, cuman kan, sayangnya satu, untuk saat ini sangat sulit untuk mendidik anak mau terjun ke pentas seni wayang potehi. Iya. Itu sangat sulit untuk mencari bibit-bibit baru. Iya Om, memang betul. Masalahnya kalau anak zaman sekarang seperti kalau kesenian wayang potehi dianggap terlalu kuno. Padahal dalam istilah wayang potehi kalau kita teliti betul-betul, dalam cerita wayang potehi itu mempunyai banyak pendidikan-pendidikan penting dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul, di dalam setiap cerita itu ada pesan atau filosofi yang disampaikan. Benar sekali. Iya betul Om. Memang kita memang ya terbuka, memang sangat sulit sekali mencari bibit-bibit baru, tunas-tunas baru, karena mungkin juga kemajuan zaman Om, mereka sibuk main ini gadget, kalah dengan gadget, kalah dengan internet. Iya. Tapi kalau kita tidak punya keinginan untuk tetap melestarikan, bagi kita susah memang. Harus kita perjuangkan, kita lestarikan budaya seni wayang potehi. Iya. Sebenarnya kalau orang mempunyai jiwa seni terjun ke wayang potehi, ada kepuasan batin tersendiri. Iya, betul Om, betul sekali. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Om Kim? Saya kira itu cukup. Cuman pesan saya untuk anak-anak muda zaman sekarang, jangan malu untuk melakukan pentas seni wayang potehi. Iya. Coba kita belajar, coba kita dalami di dalam kesenian wayang potehi, apalagi di dalam musik-musiknya kalau kita resapi, pasti bisa kok itu untuk menenangkan, menenteramkan hati, itu ada itu dalam musik-musik wayang potehi. Membuat kepuasan diri sendiri. Iya, semoga nanti untuk kaum milenial atau anak-anak muda nanti menonton tayangan ini. Jangan malu lah, ya. Jangan malu. Ayo kita belajar kesenian wayang potehi. Selama saya siap membantu untuk mengajar, walaupun itu sedikit ilmu apa yang saya dapat, saya siap untuk membantu. Iya Om, betul. Nanti semoga saja dengan tontonan tayangan ini anak-anak muda bisa merubah pikiran, ternyata kita orangnya welcome gitu loh. Terbuka, terbuka. Mau belajar monggo, kita siap membantu, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih Om Kim Siang atas bincang-bincangnya, menemani saya untuk istilahnya mengupas pengalaman Om Kim Siang dan keseharian selama di rumah bila mana tidak ada pementasan wayang. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan
Saya doakan Om Ujang semoga sehat selalu. Amin. Dan salam buat keluarga. Terima kasih. Nah, demikian Sobat Budaya di seluruh Nusantara, bincang-bincang saya dengan salah satu pemain wayang putih juga senior sesepuh dari Kota Malang adalah Om Kim Siang. Semoga tayangan ini menjadi hiburan dan menjadi wawasan buat Sobat Budaya, bisa mengetahui aktivitas pengalaman dari narasumber yang saya sambangi. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe, like, comment, and share channel ini biar Sobat Budaya tidak ketinggalan siapa lagi nanti narasumber yang akan saya sambangi. Seperti biasa jangan lupa patuhi protokol kesehatan pemerintah dengan 3M. 1. Menggunakan masker, 2. mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Salam budaya, maju bersama Potehi Nusantara.